الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة الإمام الحبيب ومنفذ سيدنا الإدرس ومشايخه ومرشد أولاده وزوجاته وإلى حضرة حبيب عبد لطفي بن علي بن يحيى وإلى حضرة وخصوصا برس جماعة سيارة hadir bagi selamat dunia akhirat takul hajati fid dunya wal akhirat bi husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah. Astaghfirullah. As'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi farada siyama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin afdalas salati wa taslim wa ala alihi وصحبه الذين اهتدوا إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Al-mukarramun, para alim, para pecinta salat subuh, para pengunjung taman surga yang dimuliakan Allah. Puji syukur alhamdulillah, pagi yang cerah ini, di salat subuh pagi ini alhamdulillah kita masih dipilih oleh Allah untuk meluangkan waktunya berjalan di majelis subuh ini dengan ikhlas mengharap ridha Allah. Mudah-mudahan kita terpilih sebagai hamba-hamba Allah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Majelis subuh ini adalah majelis yang sangat berat. Mau sembahyang subuh ini boten gampang. Abot, nggih. Mari sahur biasane
tidur lagi. Ini ku anggotane Mbak Surip. Tangi-tangi moro-moro beduk. Kadang tangi-tangi asar. Kang luweh-luweh moro-moro tangi maghrib. Lah niki enak. Poso. Orang puasa tapi enggak sholat. Bagaimana Ustaz? Itu sama saja dengan orang bangun bangunan, habis bangunan jadi dibom hancur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya ini puasa kalau bisa ya kenceng. Ibadahnya tambah kenceng. Karena ini Ramadan syahrul ibadah. Bulan ibadah. Yang enggak pernah sholat duha, ayo belajar duha. Yang enggak pernah sunnah rawatib, belajar. Maka ada amalan-amalan yang sangat istimewa di bulan Ramadan ini, amalan-amalan utama. Dari sekian amalan-amalan utama, saya ada tips supaya gampang diingat. Bulan Ramadan ini perbanyaklah SMS. Gampang ingatnya ya. Kalau Ramadan amalan yang terbagus perbanyaklah SMS. Paham ya Bu? Hang kata SMS mungkin. Apa maksudnya? Perbanyaklah perbanyaklah sholat sunnah. Sholat sunnah. Termasuk tarawih. Ini tadi malam mesti tarawihnya makin maju ya Ustaz ya. Tambah maju ya. Tapi saya alhamdulillah ini minggu kedua saya lihat ibu-ibu udah banyak nih subuhnya. Subuhnya agak banyak ya. Alhamdulillah. Pak tarawihnya ini kadang-kadang ya mungkin tambah maju ini. Enggak tahu nanti makin akhir habis atau enggak ini. Bingung juga pengurus. Mudah-mudahan masyarakat di sini dapat hidayah oleh Allah. Mudah-mudahan istiqamah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa tegak di bulan Ramadan, berdiri salat tarawih, salat sunnah, berdiri untuk mengagungkan bulan Ramadan, ikhlas karena Allah, insya Allah diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini perbanyaklah sholat sunnah. Yang enggak pernah sholat sunnah rawatib, ayo belajar sholat sunnah. Jamaah, beberapa tahun yang lalu di Malaysia itu ada penelitian. Mudah-mudahan benar penelitiannya. Ada seorang dokter meneliti ya. Barang siapa yang sehari itu sholatnya 30 menit sehari, 30 menit. Sampean sholat sendiri pakai surat yang panjang dimenitin, 2 rakaat sekian menit. Sehari mulai dari subuh sampai ketemu lagi di subuh, itu berapa menit? 30 menit sehari selama 60 hari. Insya Allah akan menyembuhkan sakit-sakit penyakit yang ada di dalam. Orang itu kalau mengikuti sunnah-sunnahnya Rasul, insya Allah sehat dan selamat. Sehat dan selamat. Saya masih ingat salah satu dosen saya, Profesor Dr. Damarjati Supajar ya, dari Yogyakarta, itu seorang ahli filsafat. Orang itu kalau rukuknya itu nyaris sempurna. Sempurna milik Rasulullah. Nyaris sempurna. Itu enggak bakalan roboyok. Maaf, kenapa orang-orang itu yang seksnya kuat-kuat itu ya, rukuknya nyaris sempurna. Lah, ngomong sembahyang Allah Akbar, saya enggak ngerti kalau itu ya. Itu makninanya rukuknya hampir sempurna. Sudah gak dipungkiri lagi, orang setiap berdiri sholat, berdiri, rukuk, sujud,
Itu di penelitian sudah luar biasa. Begitu sujud, semua kondisinya darahnya mengalir lancar, naik. Para hadirin dan kula muliakan, saya perhatikan kiai-kiai sepuh sehat-sehat, kalah itu yang muda-muda. Kenapa? Sholatnya rajin. Guru saya Habib Lutfi itu ya, kalau misalnya duduk tahiyat awal akhir itu jempolnya itu ditekan. Nah ini ada dikandung maksud supaya apa ini? Nah, kalau jempol ini ditekan ini apa nih syarafnya inilah itu? Orang sholat, orang rajin sholat insya Allah sehat. Apalagi puasa ini ya, sampai Nabi itu jelas mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kau menjadi sehat. Orang puasanya enak loh. Ini sudah dapat 10 hari lebih, 11 insya Allah. Itu gak kerasa. Ya paling lemas, istirahat ya. Tapi kalau dibikin aktivitas terus, itu gak terasa. Saya itu pagi kemarin itu bangun jam 3 sampai maghrib gak istirahat. Kegiatan terus, misi pengajian terus. Capek-capeknya habis taraweh. Udah habis taraweh gitu minum, geletak sudah. Bangun-bangun tadi langsung sahur, sehat, enak. Tapi coba nggak puasa, yang ini, yang itu, yang ini. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, coba ya puasa ini banyak orang sehat. Coba nanti kalau sudah hari raya, kadung wis lebaran, mari lebaran sedino, masalah, kathah wong sakit, aduh macam-macam. Banyak ke puskesmas sudah itu ya, yang ini, yang itu. Maka setiap perintah Allah dan larangannya pasti ada kandung maksud. Maka amalan-amalan utama yang pertama itu perbanyaklah sholat sunnah. Nah dihitung sehari berapa. Kalau subuhnya 2 menit, zuhurnya 2 menit. Saya itu nyoba sholat sunnah panjang sekali. Begitu Allah Akbar suruh mecet stop. Lah ping 3 menit yo. 3 menit. Para hadirin yang dimuliakan Allah, peristiwa gempa 2006 Yogyakarta itu 58 detik. Terjadi 58 detik. Tapi lama luar biasa. Ya waktu itu gempa di Jogja itu saya sebagai saksi salah satunya, gerubuk. Suwi. Kalau nggak percaya sampean berdiri di lampu merah yang ada detiknya. Kalau Banyuwangi belum 2 menit ya. Di kota besar sudah 2 menit. Lama berhentinya tuh. Tek, suwi. Salat begitu juga. Kira-kira rata-rata berapa menit kita sehari? Kalau cuma 10 menit nggak nyampe. Tambah sholat sunnah, sunat rawatib, sholat duha, sholat tambah. Yang totalnya 30 menit sehari. Coba guys, bisa enggak? Itu bisa menyembuhkan, merontokkan sakit-sakit yang ada di dalam tubuh. Jantung, koroner, paru-paru. Insya Allah hancur. Automatically. Dan kita harus yakin itu. Jadi amal utama yang pertama, perbanyaklah S. Yang kedua, perbanyaklah M. Membaca Al-Qur'an. Ya lihat Quran itu bagus-bagus. Kalau orang ahli baca Quran, seneng. Tapi kalau orang gak seneng baca Quran, ngono-ngono biarin nanti kok. Paling ya ketik-ketik biarin. Kadang Qurannya di mobil digantung, teng gitu. Sing tau diwaca niku ya. Ya Allah, ini bulan turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Ayo perbanyaklah membaca Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Quran itu diturunkan menjadi syifa,
obat. Lah wong Islam ini enggak usah bingung. Wis obate wis ana. Kenapa enggak pernah dipakai? Obat-obat itu zahiran wa batinan. Insyaallah. Saya pernah baca satu artikel. Orang baca Quran runtut, iramanya runtut macanya enggak cubut-cubutnya ini runtut. Insya Allah akan mengobati saraf-saraf yang berhubungan dengan saraf otak, saraf besar. Wong maca Quran, insya Allah gak lalian, insya Allah gak lalian. Okay. Saya pernah lihat orang yang sudah sepuh, wajib baca Quran, daya ingatnya kuat. Daya ingatnya kuat. Maka Quran ini ayo dibaca. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. As-siyam wal Qur'an bisyafa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Quran itu bisa memberikan syafaat besok di hari kiamat. Quran dan puasa itu beriringan. As-siyam wal Qur'an bisyafa'ani yaumal 'abdi besok di hari kiamat. Yaqulu siyam, besok poso niku muni, ay rabbi mana'tahu ta'ama syahwat fasyafi'ni fi ya rab. Berilah aku syafaat kepada mereka yang berpuasa karena mereka menahan makan dan minum dan syahwat untukku, kata puasa. Puasa ini besok goleki, sapa sing poso goleki. Wa yaqulul Qur'an, dan berkata juga Al-Qur'an, ay rabbi mana'tahu nauma bil laili fasyafi'ni fi ya rab. Orang ini dulu malam-malam enggak tidur baca Quran untukku, berilah syafaat. Apa kata Rasulullah? Fayasfa'ani, dua-duanya berikan syafaat. Jadi besok niku Quran goleki sampean kula niki Quran poso. Endi sing sering maca aku? Bila niku Quran ini pas poso niki rajin dibaca. Oke lah yang nggak pernah hatam nggak apa-apa, tapi rajin setiap hari baca. Syukur-syukur nanti setelah puasa punya planning. Setiap hari aku harus sekian juz. Berlatih. Ya. Memang amalan gitu harus dipaksa. Niat dan dipaksa. Kalau nggak bisa, kalau aku nggak bisa. Ya, buat dipaksa nggak iso. Harus punya planning. Ya. Sehari 1 juz, 30 hari khatam gitu ya. Quran. Berkata almarhum al-maghfirlah Ki Haji Ahmad Siddiq Allahyarham, mantan rais MNU, sapa wong maca Quran mbuh niku mbahe, mbuh niku putune, mbuh niku bapake di rumah itu, orang yang baca Quran itu kebutuhannya dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing yakin Quran itu kalamullah. Nah, hati-hati ya, hati-hati ketika baca Quran. Ini ada kisah-kisah sufi. Syekh Muhammad Iqbal, seorang mujaddid dari Pakistan. Itu mulai kecilnya baca Quran, oleh abahnya. Syekh Muhammad Nur, seorang ahli tarekat, itu nunggui. Ketika Syekh Muhammad Iqbal itu ngaji, ditunggui sampai bertahun-tahun ditunggui. Kemudian Muhammad Iqbal ini bertanya kepada abahnya, ya abah, kenapa ketika saya ngaji itu ditungguin, kenapa? Apa kata jawab abahnya Syekh Muhammad Nur? Ya anakku, aku kepingin ketika kau baca Quran itu seolah-olah Quran itu turun di hadapanmu. Makanya kalau baca Quran yang baik dan benar, ya, jangan main terotos saja. Koyo hafid kan. Satu baca, satu nyimak. Yang nyimak itu harus bisa. Sudah nyimak nggak bisa, podo oone. Ya, Rasulullah itu tiap malam baca Quran. Yang nyimak siapa?
Sayyidina Jibril alaihissalam. Saya nyimak nih loh malaikat Jibril langsung. Nah kita ini, makanya kalau saranakan, kalau baru belajar Quran, nggak usah mic-nya, nggak usah naik ke atas, ya. Jadi fitnah itu. Cukup di dalam saja mic-nya, kita saja dengar-dengar. Orang baru baca Quran naik ke atas, medot-medotnya nggak pas. Wa minan nasi sing jopo nyaut nasi betul. Nasi biarin ya. Ini ya. Udah di dalam saja. Dan orang yang baca sama yang mendengarkan itu dua-duanya dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Yang mendengarkan itu nyes. Sama dengan orang adzan itu. Wong kule adzan sing lantang sing penak. Aja kaya mriko niku. Subuh udan-udan yang adzan tuwek. Watuk pisan. Nono wis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masalah. Cari sing turu omahe dimeke, turu biyen. Sing salah duduk sing adzan, sing enom gak ono sing tangi. Betul? Sing enom turut tok. Nah iki subuh-subuh nu saya kalau lihat masjid musala kok adzan tuwek, wah ini kacau ini. Ya, yang muda-muda nggak bangun nih. Tapi kalau subuh suara yang adzan enak, lantang, masya Allah, insya Allah terbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bar. Nyampe itu. Tangi. Sapa ngatan? Anak itu mina. Ya Allah. Ini adzan ini mengandung gelombang elektromagnet. Cerdas. Begitu juga orang baca Quran. Saya dapat cerita ini dari seorang ulama. Ada orang mau bunuh diri ini, Bu. Pak. Begitu mau bunuh diri dengar orang baca Quran, dredeg, porong. Gak jadi itu. Subhanallah. Berkat Al-Quranul Karim. Oh, Quran ini syifa. Lagi galau, baca Quran, gak usah kemana-mana. Orang galau, sumpah gak punya duit. Kata temannya, gak punya duit, galau, ke mall. Sampai di mall, tambah pusing. Ya gak bisa beli. Tapi kalau baca Quran, insya Allah pelan-pelan. Cari wong Jawa napa? Maca Quran angen-angen sak maknane. Niku maca Quran ngalon-alon diresapi tiga dulur. Insyaallah. Coba tak yang lagi punya masalah apa aja kalau baca Quran. Insyaallah hati ini akan menjadi damai. Coba. Kadang sing tahu nyoba, sing percaya. Banyak kisah-kisah. Termasuk diri saya sendiri, saya punya kisah. Dulu masih remaja itu, ya Allah, pernah putus cinta ya. Nah, gitu ceritanya begitu dulu ya. Kata kiai saya, baca Quran, saya baca surat Yusuf sampai hampir hafal itu. Lama-lama biasa. Diringankan pikiran kita, enjoy gitu. Udahlah, bukan jodoh kita. Yang gitu ya, Pak ya. Kadang-kadang manusia itu terlalu maksa kehendaknya. Itu yang enggak dipusing. Orang stres itu karena apa? Apa yang bukan jadi wewenangnya, dia pikir emang punya lu. Nah ini, kalau nggak jadi, udahlah, bukan milik kita, bukan jodoh kita, begitu aja kok repot. Tapi sulit, maka Quran ini hadir. Lahir, perbanyaklah sedekah. Nah ini,
Amalan-amalan utama di Ramadan ini ya kita belajar. Makanya ada takjil di mana-mana ini orang bagi-bagi. Ini melatih menjadi manusia dermawan. Siapa paling dermawan di dunia ini? Baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika istri-istrinya Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, besok kalau panjenengan sedo, siapa di antara kami istri ini yang nyusul sampean dulu? Yang nyusul sama." Apa dawuhnya Rasulullah? "Besok yang nyusul aku, istriku yang paling panjang tangannya." Diterjemahkan oleh istri-istrinya Rasulullah, ambil tongkat, ngukur tangannya. Ternyata yang paling panjang dalam kisah itu adalah Siti Saudah radhiyallahu anha. Paling panjang tangannya. Tapi setelah Rasulullah wafat, bukan Siti Saudah yang menyusul utama, justru Siti Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Apa yang dimaksud tangan panjangnya? Loman, demen nguwehi, suka memberi. Ini Ramadan melatih kita untuk menjadi orang dermawan. Sebab apa? Dermawan itu abot angel. Rata-rata orang melit. Orang melit itu merasa ini milikku. Ini. Padahal Rasul sudah bersabda, "Al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan." Orang melit itu enggak masuk surga walaupun ibadahnya pateng. Nah ini. Maka Rasulullah ini memberikan konsep itu lengkap. Hablum minallah wa hablum minan nas. Lengkap. Jadi natijah hasil dari orang yang ahli ibadah apa? Berbuat baik kepada masyarakatnya. Terutama suka memberi. Karena apa? Allah itu berikan foto, gambaran kepada orang-orang yang kalau mau lihat orang takwa. Nih fotonya. Nih fotonya. Ditampakkan Allah. Pengen tahu, lihat orang takwa, yang kamu lihat amal sosialnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu ciri-cirinya apa? Satu, punya dia ngasih, nggak punya dia ngasih walaupun sedikit, alias dermawan, loman. Ini dilatih nih di bulan Ramadan ini, kita dilatih untuk mudah memberi, ya berlatih. Karena apa? Orang-orang yang suka memberi itu sadar bahwa apa yang di dalam diri kita ada orang lain. Dan ini semua titipan dan bakal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, tidak mudah marah. Ya puasa ini mendidik kita. Orang poso kok ngamukan, sing sahur ta sira ya. Jawaban itu, ngamuk ya sing sahur ta, motel lo nah ini. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Orang itu enggak punya sifat dendam, mudah memaafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka pada orang yang berbuat baik. Mudah-mudahan 3 tips SMS ya, membuat kita makin semangat untuk beribadah di Ramadan. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa barik wa ta'ala sayyidina ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa adiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam.
اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا مقبولا وإيمانا صادقا وقلبا خاشعا وإسلاما تاما ودعاء مستجابا يا الله. اللهم يا إلهي يا إلهي يا إلهي تبنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الشاكرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب